Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bulan Agustus 1944, rakyat Polandia mulai membuat barikade atau pertahanan untuk menghalau pasukan Nazi Jerman. Mereka berharap bisa bertahan sampai tentara merah tiba. Kemudian dengan senjata seadanya, pejuang perlawanan Polandia yang berada di pinggir kota mulai melakukan penyerangan ke sebuah pos komando Jerman yang terletak di tengah kota Warsawa. Akhir dari pemberontakan ini, pejuang Polandia berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi. Hal ini membuat mereka sedikit beruntung dikarenakan mereka mendapat perlengkapan senjata dari pasukan Nazi yang mereka tawan. Dan hal ini merupakan kemenangan pertama pejuang Polandia. Oddziały Armii Krajowej uwolniły i 50 osób cywilnych trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. Kemenangan pertama ini membuat semua pejuang Polandia merasa senang, namun pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi yang berada di tengah kota mulai berdatangan untuk merebut kembali pinggiran kota. Akibat kekurangan persenjataan, banyak pejuang Polandia mengalami luka-luka parah. Namun meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam. Pejuang Polandia yang tidak terluka terus mempertahankan wilayah mereka dengan penuh keberanian. Setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akhirnya mereda. Melihat keadaan yang sudah aman, salah satu pejuang Polandia bernama Bolesław Begia menyempatkan diri untuk menikah dan acara pernikahannya sempat terdokumentasi oleh kameramen. Menyadari bantuan Soviet akan tiba, kedua pengantin baru ini mengadakan acara. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Soviet tak akan tiba di Warsawa. Hal itu dilakukan Stalin karena ia lebih suka jika Nazi Jerman dan Polandia saling berperang. Patut diapresiasi ya. Perjuangan rakyat Polandia dalam menghadapi invasi Jerman sungguh menarik. Ya, seperti itulah. Seperti yang kita tonton barusan ya, semua perjuangan Polandia membuahkan hasil. Namun ya kalian tahu sendiri kan, Jerman itu menguasai terlalu banyak di Polandia. Oke, kita lanjut. Sementara itu, di bulan Agustus tahun 1944, setelah peristiwa D-Day, pasukan Jerman ditarik mundur dan pasukan sekutu telah berhasil mendarat di utara Perancis. Kini mereka bergerak maju untuk membebaskan Paris. Sedangkan di Paris, para warga Perancis yang berada di Paris mulai bangkit untuk merebut kembali kota Paris dan para warga mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Nazi Jerman. For a summary of developments on the Western Front, Admiral takes you to Paris. All is this. All to the barricades. All to the fight. Parisians forward. The French resistance carrying on open warfare with the Germans, risking their lives for an ideal.
Beda nasib dengan kaum pemberontak di Warsawa, para pejuang Paris beruntung mendapatkan bantuan dari pihak sekutu. Hal ini membuat pasukan Nazi menarik mundur semua pasukannya ke Belgia. Dibutuhkan 11 minggu untuk membebaskan Paris dari kedudukan Nazi Jerman. Para penduduk yang sudah bertahun-tahun berada dalam situasi tekanan akhirnya bisa merasakan kembali kebebasan yang mereka rindukan begitu lama. Para prajurit pun disambut hangat oleh para warga di Paris. Mereka dengan antusias memeluk dan mencium para prajurit yang telah berjuang untuk memulihkan kebebasan mereka. Setelah berbahagia sepanjang pagi itu, mereka menangkap prajurit Nazi yang tidak bisa melawan lagi. Kemudian siang harinya, warga memberitahu nama-nama kolaborator yang dekat dengan Nazi, termasuk wanita yang menjadi kekasih prajurit Nazi. Bagi mereka, ini dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu, mereka menangkap semua warga Paris yang terlibat dengan Nazi Jerman. Mereka berbondong-bondong pergi ke alamat para wanita yang sudah berhubungan dengan Nazi Jerman selama perang terjadi. Para wanita yang telah berkhianat diseret ke tengah kota dan mereka dibotak lalu dipermalukan di depan semua para warga. Sementara itu, di Warsawa, pasukan pejuang Polandia mulai panik dikarenakan pasukan merah Stalin tak kunjung tiba dan kini pasukan Jerman sudah sampai pada misi membumi hanguskan Warsawa. Setelah beberapa minggu, pasukan pejuang Polandia meminta bantuan pasukan sekutu. Namun tidak ada satupun negara yang merespon permintaan bantuan mereka. Dan setelah berbulan-bulan bertahan dari serangan Nazi Jerman, akhirnya pasukan pejuang Polandia pun dipaksa menyerah. Dan pada akhirnya, semua warga dan pasukan pejuang Polandia menyatakan menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang wanita menjadi pengkhianat di Paris, ya. Seorang warganya sendiri di Paris menjadi pengkhianat dengan tentara Nazi yang melakukan itulah, luka masuka, selingkuh gitu. Mereka dicapengat, ya, dibotakin ketika Paris sudah dikuasai oleh sekutu, dibotakin. Keren. Terus beda lagi dengan Polandia. Polandia yang sudah dikuasai lagi oleh pasukan Jerman, ya. Mereka meminta bantuan, namun tidak ada tanggapan sampai berbulan-bulan, ya, meminta bantuan, tidak ada tanggapan oleh sekutu. Dari sekutu, ya, maksudnya. Akhirnya apa? Mereka menyerah. Ya, seperti itulah namanya perang. Kalau gak ada bantuan, pasti mereka akan menyerah. Kita lanjut. Setelah pasukan Polandia menyerah, pasukan Nazi yang sangat kejam datang ke Polandia, yaitu pasukan SS. Kehadiran pasukan SS membuat semua warga Polandia keringat dingin dikarenakan mereka tahu bahwa pasukan SS datang hanya untuk membunuh para warga Polandia. 180.000 pria, wanita, dan anak-anak dibantai dalam waktu yang sangat cepat. Dan para warga yang masih hidup digiring ke sebuah kereta yang menuju ke Jerman dan mereka akan melalui sisa perang di kamp tahanan. Sementara itu, di belahan Pasifik, pasukan Amerika melanjutkan kampanye penjelajahan dan kini mereka akan memasuki Pulau Saipan dan Peleliu. Jika pasukan Amerika mampu merebut Saipan dan Peleliu, maka Amerika Serikat mendapat basis yang strategis untuk menempatkan pesawat pengebom B-20 Super Fortress. Pesawat-pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup untuk melakukan serangan langsung ke wilayah Jepang tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar di tengah jalan. Maka dari itu, jika Jepang berhasil menguasai Saipan dan Peleliu, mereka akan berada dalam jangkauan bom menuju sasaran utama, yaitu Jepang.